Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan kalau Allah pasti akan memenuhi janjinya. Dengan kalimat Alhamdulillah atau kalimat syukur, segala kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Karena kekal dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih, pasti aku akan tambah nikmat itu, dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Jadi selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentu sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan yang kedua, sebagai balas jasa kepada baginda Nabi SAW yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk agama ini. 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun penyempurnaan agama ini sampai akhirnya semuanya sampai kepada kita lengkap, sempurna. Jadi kita punya panduan hidup, tahu mana halal dan haram yang diinginkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bahasan buku kita Ad-Da'wa Ad-Dawa. Dan ini insyaAllah kita masih dalam masalah doa di awal-awal bab. Dan setelah panjang lebar membahas tentang masalah manfaat-manfaat doa, ada poin yang kita akan bahas, yaitu kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Dan saya kembali mengingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan kita manja dengannya, tanda kutip di sini. Kita memohon, merengek, meminta, walaupun nikmat itu sudah banyak. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita tamak terhadap rahmat itu. Sudah sehat, minta agar ditambah kesehatan. Sudah punya keturunan, minta ditambah keturunannya. Semua nikmat ini boleh kita tamak terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Udu'u rabbakum khawfan wa tama'a. Berdoalah kalian dengan Tuhan atau kepada Tuhan kalian dengan rasa takut dan juga tamak terhadap rahmatnya. Doa ini sangat indah. Setiap kali atau setiap saat kita butuhkan, kita bisa ucapkan. Dan kita sedang meminta kepada Zat yang maha mulia, maha adil, dan maha mendengar. Tidak butuh proposal secara khusus. Tidak butuh sekretaris yang harus dilewatin. Di tengah jalan, di rumah, di meja makan, di halaman rumah, ada hajat tinggal mengatakan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dimulai dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi SAW, lalu sampaikan hajat. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya, tinggikan derajat saya, mudahkan urusan saya, lunasi utang saya, dan seterusnya. Dan ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu kalau sudah menjadi rutinitas seseorang, maka dia sudah sampai pada puncak inti ibadah. Kapan Bapak Ibu hanya berdoa pada saat perlu saja, kalau tidak sembuh setelah konsultasi dengan dokter sekian banyak baru kita sholat malam, baru berdoa, ini berarti belum masuk pada tingkat tadi. Tapi kalau seseorang selalu merasa punya hajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu saja dia berusaha untuk memaksimalkan permohonannya kepada Allah. Sebagaimana juga saya titik beratkan beberapa pertemuan yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala lebih suka kita meminta nikmat itu ditambah dan dipertahankan, dan itu lebih afdal dalam agama. Artinya pahalanya lebih besar dibandingkan kita meminta kepada Allah agar cobaan diangkat. Jadi pada saat kita sehat sambil kita mengatakan, Ya Allah, pertahankanlah kesehatanku ini, misal sampai ajal datang, contoh misalnya, itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dan lebih Allah cintai dibandingkan orang sudah sakit baru mengatakan, Ya Allah, sembuhkanlah saya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda kutip tidak bermanja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengikat kita, tanda kutip di sini, mengikat kita dengan doa-doa. Ada doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa mau makan, doa selesai makan, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, mau biologi, semuanya ada doanya. Agar seseorang itu selalu tergantung dengan Tuhannya. Doa kita ucapkan sebelum memulai dan bersyukur sesudah mulai. Makanya setiap kali kita mau mulai apapun, mulai dengan doa. Nanti kalau sudah selesai, baru kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidur, bunyi doanya, dengan izinmu ya Allah, aku istirahat atau aku tidur ini meletakkan sisi kanan tubuhku, dan kepadamu lah aku akan dikembalikan misalnya.
Setelah itu doa mau tidur, setelah bangun tidur kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku pada jasadku. Jadi ini sebelum memulai berdoa, dan ini ajaran yang sangat tepat ya, bagaimana seorang muslim selalu menggantungkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman sekalian, sebagian ulama membahas kalau orang memulai apapun dengan menyebut nama Allah, bismillah saja, apalagi kalau diikutkan dengan doa pada saat membuka pintu, menutup pintu, mau beraktivitas apa saja, kalau di sekitar situ ada syaitan, maka syaitannya akan pergi. Dan sebaliknya, kalau orang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kejadian orang kesurupan syaitan, ya, orang kena gangguan-gangguannya justru karena tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang kesurupan pada saat ditanya syaitannya, kamu dari mana? Dia bilang, orang ini yang melempar air di tanah kosong tanpa membaca bismillah. Orang ini membuka keran air tanpa membaca bismillah, dan beberapa contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah itu. Kita juga sudah jelaskan tentang masalah hubungannya doa dengan takdir pada pertemuan kita yang terakhir. Dan insya Allah kita akan masuk ke poin khas sekarang. Kesalahan-kesalahan persepsi dalam doa. Kata penulis, perkara kedua, ia harus tidak menipu dirinya dalam berinteraksi dengan sebab-sebab. Ini termasuk perkara yang terpenting. Seorang hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian termasuk sejumlah sebab yang pasti mendatangkan kemudaratan atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada orang berdoa kemudian belum melihat hasilnya, bisa saja kemungkinan paling besar adalah ada dosa yang menghambat itu. Maka sangat baik juga seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar, lalu kemudian dia memulai doanya. Kata beliau, namun ada kalanya jiwa manusia menipu dirinya sendiri, misalnya mengandalkan kepada ampunannya Allah serta menunda taubat. Terkadang juga berlindung dengan ucapan istighfar secara lisan, melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan atau ilmu yang ia miliki. Terkadang pula dengan menjadikan takdir sebagai dalih, menjadikan hal-hal yang mirip dengan itu sebagai alasan, atau dengan alasan mengikuti para pemimpin. Banyak orang yang menyangka bahwa apabila seseorang melakukan kemaksiatan lalu mengucapkan astagfirullah, maka dampak negatif atau dosa dari kemaksiatan tersebut akan hilang dan selesailah urusannya. Ada seorang yang mengaku faqih atau seorang alim berkata kepadaku, kata penulis ya, aku akan berbuat semauku lalu aku mengucapkan subhanallahi wa bihamdih. Segala puji bagi Allah dan puji-pujian hanya untuk Allah sebanyak 100 kali. Maka apa yang kulakukan itu akan terampuni seluruhnya, sebagaimana riwayat sahih, riwayat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari nomor 7068, Imam Bukhari nomor 6042, dan Imam Muslim nomor 2691, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, man qala fi yaumin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan aku memujinya, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Tentu ini yang ingin ditanggapi dalam paragraf ini, beliau ingin menitik beratkan kalau ini keliru, kalau ada orang menganggap dia buat dosa semaunya, kemudian dia mengatakan saya jalankan aja hadits ini, subhanallahi wa bihamdi 100 kali diampuni dosa saya. Ini keliru ya. Pemahamannya seperti ini keliru. Dia menipu diri dia sendiri. Subhanallahi wa bihamdi diucapkan mulia sekali, kata para ulama, dan dia akan membersihkan dosa-dosa. Tetapi yang dimaksud di sini pembersihan dosa walaupun sebanyak buih di lautan, bukan berarti seluruh dosanya bersih. Bukan berarti seluruh dosanya bersih, karena seseorang tidak pernah tahu kadar dosa dia. Mungkin dosa dia sebanyak 1000 lautan. Sehingga pada saat dia mengucapkan ini hanya diampuni sebagian kecil darinya. Seperti juga mirip hadis-hadis yang serupa dengan ini, misalnya siapa yang berpuasa hari Arafah maka diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun akan datang. Maka dia mengatakan, sekarang sudah bersih dosa-dosa saya setahun yang lalu, setahun yang akan datang pun belum saya kerjakan sudah dimaafkan. Pertanyaan kecil, apa jaminan Anda ibadah itu sudah diterima? Belum tentu. Kalaupun betul diterima, setahun yang lalu dimaafkan, bukan berarti dosa kita bersih semuanya, karena bisa saja dosa kita 100 tahun, kita nggak pernah tahu. Kadar dosa itu kita tidak pernah tahu.
Bukankah kita sudah tahu hadis Bukhari, ada orang disiksa di kubur hanya karena tidak cebok dari kencingnya? Bukankah ada orang disiksa di kubur dalam hadis juga dikatakan karena adu domba saja? Bukankah mayoritas orang ahli neraka masuk ke neraka hanya karena bahaya lisannya? Kata Nabi SAW, mayoritas ahli neraka dimasukkan ke dalamnya karena lisan mereka. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah kami akan dihukum oleh Allah karena lisan kami mengucapkan? Kata Nabi SAW, hai Mu'adz, celaka engkau kalau engkau tidak faham itu. Sesungguhnya seluruh atau kebanyakan mayoritas ahli neraka masuk justru karena lisannya. Jadi mestinya kita bisa pertemukan. Bisa saja mungkin satu kalimat kita pernah menghina seseorang, menjatuhkan orang, menggibah, memfitnah, sudah cukup untuk membutuhkan istighfar mungkin 100 tahun. Kita tidak pernah tahu itu. Maka jangan sembunyi di belakang ini. Ya. Terlebih lagi teman-teman, kalau seseorang bertaubat pun, hampir umumnya ulama mengatakan tetap butuh pembersihan. Tetap butuh pembersihan. Ya, terutama kalau dosa-dosa besar seperti orang berzina, orang berbohong, ya. Itu dosa-dosa besar, durhaka sama orang tua. Itu bukan cuma cukup istighfar lalu mohon maaf misalnya sama orang tua kita lalu tidak ada hukumannya, enggak. Hukuman masih bisa datang. Kalau memang dosa itu butuh pembersihan, maka Allah SWT berikan pembersihan. Dia sakit, tiba-tiba dia tabrakan, tiba-tiba apa saja, ada cobaannya datang. Maka makin menumpuk dosa seseorang berarti makin besar sekali kemungkinan hukuman-hukuman Allah datang kepadanya walaupun dia sudah taubat. Makanya dalam Islam, kalau ada orang kepergok melakukan satu perbuatan, tapi dengan dia kepergok, misalnya dia lagi mencuri, dia lagi berzina, ketahuan, ditangkap, ada saksinya, maka hukumnya tetap berlaku dipotong tangannya, tetap berlaku dirajam kalau dia sudah menikah, kalau dia berzina, kalau kepergok, walaupun dia sudah taubat, ya, kalau kepergok di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tahu antara dia sama Tuhannya, dia rahasiakan, dia beristighfar kepada Allah, maka nggak ada masalah. Tapi tetap saja ada cobaan-cobaan yang datang membersihkan dosa itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, ya, ada dosa-dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi Allah akan menguji hamba tersebut dengan penyakit. Maka biasanya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pembersihan-pembersihan. Nah, sekarang kalau dosa sebelumnya belum bersih saja, lalu orang berbuat dosa lagi dan bersembunyi menipu dirinya di kalimat-kalimat seperti ini misalnya, ya, dia bukan memahami semestinya saya mendapatkan rahmat Allah yang luas. Enggak, dia malah menggunakan yang seperti ini dengan cara mengatakan sudahlah. Mirip juga dengan bahasa-bahasa sebagian orang, saya kan muslim, pasti masuk surga, nggak apa-apa dia masuk neraka dulu. Karena ada orang begitu. Karena kan memang Nabi SAW mengatakan tidak ada orang yang dalam hatinya sebesar biji sawi dari la ilaha illallah kecuali masuk surga. Tapi masalahnya dia nggak renungin, dia harus lewat neraka dulu. Dan Allahu a'lam berapa lama di neraka. Sampai dalam hadis-hadis kan dijelaskan, nanti akan dikeluarkan mereka yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari la ilaha illallah, sampai mereka sudah seperti arang, hangus, gitu kan. Ada yang sudah bolong-bolong badannya dan tidak tersisa kecuali wajahnya saja, ya, jadi rusak semuanya, baru kemudian masuk ke dalam surga. Allahu a'lam ini berapa ribu tahun, gitu kan. Jadi daripada kita menunggangi dan menipu diri kita dengan hal-hal yang seperti ini, dengan salah dalam memahaminya, maka lebih baik kita mengejar rahmatnya Allah, gitu kan. Daripada kita jurumuskan diri pada dosa, lebih baik kita jurumuskan diri pada ketaatan. Itu kan lebih baik. 2-3 jam kita berbuat salah, lebih baik kita isi dengan 2-3 jam ketaatan. Jelas derajatnya tinggi di surga. Dari satu sisi, kalau kita beristighfar kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosa kita, Allah maafkan. Allah itu maha pemurah. Tetapi detik-detik yang kita buat dosa itu semestinya sudah cukup kalau kita beramal soleh, kita berzikir, baca Quran, hadir majelis ilmu. Pengganti tadi kalau kita buat dosa, misalnya 3 jam orang berzina misalnya, maka dia bisa gunakan 3 jam itu misalnya beramal soleh, itu sudah cukup mengangkat derajatnya di surga. Ini memang kalau dia bertaubat diampuni. Maka berbeda sekali antara orang yang istiqomah di atas kebaikan, terus dia sibuk dengan amal soleh, dengan orang yang masih sekali menyeberang ke tempat-tempat dosa, kemudian dia kembali lagi. Dan lebih parah yang ditekankan dalam tulisan tadi ini, kalau ada orang berbuat dosa semaunya, dia bilang nanti di akhir hidup saya baru saya taubat. Kalau sempat, berapa banyak orang keluar dari rumahnya, dia tidak apa-apa, tapi dia ditabrak oleh orang lain. Ada kejadian orang ribut tiba-tiba, tidak sengaja, mungkin hanya karena bersenggolan, berantem, lalu ditusuk sama lawannya. Kita nggak pernah tahu, ajalnya datang. Ya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala datang. Maka tidak boleh kita merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan sekali orang beristighfar, bertobat kepada Allah,
sambil mohon kepada Allah agar Allah jadikan taubat itu nasuha dan berjalan seumur hidup kita. Teman-teman sekalian, kita hanya bertugas sampai ajal datang, itu saja. Lakukan ketaatan, jauhi kemaksiatan, selesai, kita akan bahagia. Dan subhanallah, orang yang tidak punya dosa itu jalan di muka bumi ini dengan plong, tidak ada beban. Dia tidak ada dosa, dosa itu membuat beban. Ya, sampai digambarkan dalam hadis, dosa itu seperti gunung yang ada di pundak seseorang. Kalau ada di antara anda yang hadir di sini masih sering sumpah, sering ribut, tidak tahu, tidak jelas jalan hidupnya, setiap kali melamar kerja di sana sini ditolak, istighfar kepada Allah SWT dan taubat nasuha. Karena itu dihambat oleh dosa-dosa seseorang. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, taubat pun harus dengan taubat nasuha, dengan hikmah Allah SWT supaya dia tidak mengulang-ulangi perbuatan itu. Kata beliau di sini, seorang penduduk Mekah pernah berkata kepada saya, jika seseorang dari kami berbuat dosa, ia pun mandi dan melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Dengan demikian dosa tersebut terhapus darinya. Ada juga yang berkata kepada saya dalam riwayat yang sahih. Riwayat ini dari Nabi SAW disebutkan bahwa beliau bersabda, "Adnaba 'abdun dhanban, faqala ay rabbi inni asabtu dhanban faghfirli." Faghfara lahu, thumma makatha ma syaa Allah. ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. Ada seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, kata Nabi SAW. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Allah pun mengampuninya. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu, kemudian ia melakukan lagi dosa yang lain. Lalu ia lantas berkata, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Allah pun kembali mengampuninya. Setelah itu ia menahan diri dari maksiat selama beberapa waktu, lalu ia berbuat dosa lagi. Ia pun berkata, ya wahai Rabbku, sungguhnya aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Allah yang maha suci dan maha pemurah berkata, hambaku mengetahui bahwa ia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Aku telah mengampuni hambaku itu, maka berbuatlah semaumu. Kemudian orang itu berkata, aku tidak ragu bahwa aku memiliki Rabb yang akan mengampuni dosa dan menghukum karenanya. Kata beliau, inilah contoh manusia yang tergantung kepada nas-nas yang berisi pengharapan, menyandarkan diri kepadanya dan memegangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Jika orang itu dicela atas dosa dan sikapnya yang terus-menerus melakukan dosa, niscaya ia akan segera menyebut nas-nas yang berisi pengharapan serta keluasan rahmat dan ampunan Allah yang dihafalnya. Orang-orang jahil atau yang bodoh dalam agama seperti ini memiliki berbagai keanehan dan keajaiban. Contohnya, perkataan salah seorang dari mereka berikut ini, wa kaththir mastata'ta minal khataya idza kana al-qudumu ala karimi. Perbanyaklah dosa sesuai kesanggupanmu jika akhirnya kamu akan menghadap Tuhan yang Maha Pemurah. Ada lagi yang berkata, mensucikan diri dari dosa merupakan satu kebodohan terhadap luasnya sifat pemaafnya Allah. Ada lagi yang berkata, meninggalkan dosa merupakan kelancangan dan penghinaan terhadap ampunan Allah. Artinya, buat saja dosa, nanti Allah akan ampuni. Seperti itulah. Abu Muhammad ibn Hazm rahimahullah berkata, aku melihat sebagian mereka memohon dalam doanya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ismah, terjaga dari kesalahan. Sebagian orang yang tertipu tersebut terpengaruh dengan masalah jabr atau faham jabariyah yang menyatakan seseorang hamba sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berbuat dan memilih, namun ia dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Sebagian lagi tertipu dengan masalah irja atau faham murji'ah. Menurut faham murji'ah, iman itu hanyalah sebatas pembenaran, sedangkan amal bukan merupakan bagian dari iman. Sehingga iman orang yang paling fasik pun sama seperti iman malaikat Jibril serta malaikat Mikail. Sebagian lagi tertipu dengan mencintai orang-orang yang dianggap keramat, para syekh dan orang-orang saleh. Misalnya
dengan banyak mengunjungi kuburan para wali Allah tersebut, memohon kepada mereka dengan merendahkan diri, meminta syafaat mereka, bertawassul kepada mereka dengan bertawassul kepada Allah dengan mereka, serta berdoa kepada Allah dengan hak mereka atas Allah dan kehormatan mereka di sisi Allah. Sebagian lagi tertipu dengan kebesaran nenek moyang dan para pendahulunya. Ia menyangka bahwa mereka mempunyai kedudukan dan derajat kesolehan di sisi Allah. Ia juga menyangka bahwa mereka tidak akan meninggalkannya hingga berhasil mencarikan jalan keluar untuknya. Ya. Hal ini dapat disaksikan di kalangan para raja. Mereka melimpahkan dosa keturunan dan keluarga mereka kepada orang-orang khusus di sekitar mereka. Jika salah satu dari mereka terjerumus melakukan dosa besar, maka ayah atau kakeknya mencarikan jalan keluar untuknya karena atau dengan pangkat dan kedudukannya. Sebagian lagi tertipu dengan anggapan bahwa Allah tidak butuh kepada azabnya Allah sendiri karena azab tersebut tidak akan menambahkan sesuatu pun dalam kerajaannya. Sebagaimana rahmatnya Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaannya. Ia berkata, aku benar-benar membutuhkan rahmatnya Allah. Allah adalah zat yang maha kaya. Sekiranya seorang fakir lagi miskin yang benar-benar membutuhkan seteguk air meminta kepada seseorang yang di sekitar rumahnya terdapat sungai yang mengalir, tentulah ia tidak akan mencegah orang fakir tadi untuk minum di sungai tersebut. Allah tentu jauh lebih dermawan dan kaya dibandingkan orang tadi. Di samping itu, ampunan tidak akan membuat kerajaannya Allah berkurang sedikit pun, dan azab tidak akan membuat kerajaannya bertambah sedikit pun. Sebagian lagi, ini beliau kasih contoh-contoh dulu ya, nanti akhir baru beliau berikan tanggapan tentang pemahaman-pemahaman seperti ini. Sebagian lain tertipu dengan pemahaman yang keliru terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang ia fahami sendiri, kemudian menjadikannya sebagai sandaran. Sebagai contoh misalnya, mereka menyandarkan diri kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Duha ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Mereka berkata, Nabi tidak ridho jika ada dari umatnya yang masuk dalam neraka. Artinya ayat ini untuk Nabi SAW. Allah nanti mengatakan kepada Nabi SAW di hari kiamat nanti, aku akan memberikan kepadamu hai Muhammad yang membuat hatimu tenang. Lalu mereka menarik dengan pemahamannya sendiri. Ayat ini kan buat Nabi Muhammad SAW. Allah akan buat dia ridho di hari kiamat. Maka Nabi tidak ridho jika ada dari umatnya yang masuk dalam neraka. Ini merupakan kebodohan yang paling buruk dan kedustaan yang sangat jelas atas diri beliau SAW. Sebab Nabi SAW ridho dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga ridho mengadab orang-orang zalim, fasik, para pengkhianat, serta orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa besar. Sungguh beliau tidak mungkin tidak ridho dengan perkara yang diridhoi oleh Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala. Contoh lain juga, sebagian mereka mengandalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ini juga termasuk kebodohan yang paling buruk. Sesungguhnya dosa syirik masuk dalam keumuman ayat di atas karena ia adalah puncak dari semua dosa sekaligus asasnya. Tidak terdapat perselisihan pendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang bertaubat, bahwasanya Allah mengampuni dosa orang yang bertobat apapun bentuk dosa tersebut. Sekiranya ayat ini ditujukan untuk selain orang yang bertaubat, niscaya semua nas yang berisi ancaman serta hadis-hadis yang berkaitan dengan dikeluarkannya satu kaum dari kalangan ahli dan penganut tauhid dari neraka dengan syafaat tidak lagi akan memiliki fungsi apa-apa. Jadi maksudnya di sini adalah sampai sini nanti akan masih ada beberapa poin yang dijelaskan. Beliau menitik beratkan jangan sampai ada orang di antara kita yang sibuk dengan dalil-dalil ini dan dia fahami sesuai dengan pemahamannya. Allah Maha Pengampun, Nabi Muhammad SAW akan selamatkan umatnya, ya, sehingga dia terus lalai. Dia tidak segera bertaubat dan menyelamatkan dirinya. Padahal kita tahu sendiri banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan Allah akan menyiksa para orang-orang ahli maksiat, baik itu di kuburan ataupun di akhirat nantinya. Banyak hadis tentang orang penolakan bayar zakat, banyak hadis tentang penyiksaan di mahsyar nanti, ya. Orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya, ya. Ada orang yang dibangkitkan sementara wajahnya di bawah dan dia menghindari duri-duri yang ada di mahsyar. Ini sudah pernah kita jelaskan semua ciri-ciri kebangkitan pada hari kiamat pada saat kita bahas surga dan neraka.
Di sini teman-teman sekalian tidak boleh seseorang bergantung dengan itu. Kapan dia bermaksiat kepada Allah dan manusiawi dia melakukan kesalahan, maka di sini teman-teman sekalian dia bertobat nasuha. Dan setelah tobat nasuha dia harus sibuk dengan amal soleh. Udah cukup sekali dia lakukan dia taubat. Nabi Adam AS buat kesalahan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam buat sekali dosa. Kemudian beliau taubat sampai akhir hayatnya. Nabi Nuh AS itu pernah hanya mengucapkan kalimat saja. Waktu anaknya mau tenggelam, Nabi Nuh AS mengatakan, Ya Allah, innahu min ahli. Ini keturunanku ini. Lalu Allah SWT mengatakan, innahu laysa min ahli. Bukan lagi keturunanmu ini. Innahu amalun ghairu salih. Perbuatan ini bukan perbuatan yang baik. Dia telah kufur. Allah dengan santun mengucapkan itu. Lalu Allah mengatakan, Inni u'iduka an takuna minal jahilin. Dan aku tidak mau hai Nuh kau termasuk orang-orang yang jahil. Hanya ancaman itu saja. Nabi Nuh AS tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal hanya teguran seperti itu. Ini cara memahami yang benar. Bukan orang masuk ke dalam sebuah dalil-dalil atau memegangi beberapa dalil lalu kemudian bergantung pada itu. Dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, gampang Allah mengampuni, gampang Allah mengampuni. Bukan begitu memahaminya. Ya. Bukan begitu memahaminya. Termasuk hadis tadi yang panjang yang Allah mengampuni, Allah mengampuni, Allah mengampuni. Ini juga ulama punya rincian. Mengatakan kalau ada orang terjerumus dalam sebuah dosa, kemudian berjalan waktu dia betul-betul dalam ketaatan, dia betul-betul ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian tahun terjadilah hal yang lain itu adalah dia tiba-tiba ya dalam satu kondisi safar di satu tempat atau berteman sama orang-orang fasik, tiba-tiba dia terjerumus dalam dosa. Maka tidak dia inginkan. Beda antara orang yang melakukan dosa dalam kondisi dia terdesak dengan, walaupun ini juga salah, dengan orang yang tidak ada uzurnya lalu dia buat dosa, gitu kan. Seperti hadis Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka di timbangan amal, ya. Tidak akan mensucikan dia dari di timbangan amal hari kiamat. Allah juga siapkan bagi dia azab yang pedih. Allah siapkan dia azab yang pedih, gitu kan. Maka disebutkanlah yang pertama adalah orang tua yang berzina. Kalau anak muda berzina mungkin masih ada sebab, walaupun itu dosa. Tapi kalau sudah orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, tanda tanya, kenapa dia berzina? Tidak ada uzurnya. Tidak ada hajat untuk itu. Allah SWT sudah buat rambutnya beruban, ya kulitnya keriput, berubahan dari cantik dan gagah menjadi jelek. Itu sudah umum. Giginya mungkin ompong, tenaganya berkurang, tubuhnya membungkuk. Sudah bukan saatnya melakukan perbuatan itu. Maka ini lebih berat siksaannya, murkahnya Allah. Kenapa kau lakukan tanpa pemicu? Yang kedua, orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong dosa, enggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya jadi seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Sekarang kalau ada orang miskin lalu dia sombong, tidak ada pemicunya. Untuk apa dia sombong? Justru orang dalam kondisi miskin dia mesti lebih tawadhu, lebih merendah. Tapi karena tidak ada pemicu maka hukumannya lebih berat. Ya. Begitu juga dengan orang yang berdagang, kemudian dia bersumpah sama Allah dusta untuk melariskan dagangannya. Maka ini semua tidak dibutuhkan. Ini barang saya, orang suka silakan beli, nggak suka ya sudah. Untuk apa sumpah? Demi Allah belum sampai modalnya, demi Allah begini dan begitu, melibatkan Allah dalam transaksi hanya untuk mencari sesuatu makanan. Lalu dia bohong. Ini semua tidak perlu, gitu kan. Maka harusnya difahami poin-poin seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau hadis tadi yang dikatakan Allah bilang dia buat, Nabi SAW mengatakan dia buat dosa lalu dia terjerumus lagi, lalu dia mohon ampun Allah maafkan sampai akhirnya Allah mengatakan berbuatlah sesukamu, adalah orang-orang yang betul-betul dia taubat nasuha di awal, tidak ada niat untuk mengembalikan dalam dosa, takut sekali sama Allah. Dia terus kelihatan dalam hidupnya istiqamah. Satu waktu sekian tahun kemudian ada satu keadaan di mana dia terdesak. Dia tidak tahu kenapa harus dia lakukan. Dan itu cirinya adalah orang yang betul-betul kayak orang yang tidak sadar. Mungkin dia kena sihir. Mungkin dia tiba-tiba berada di satu negara yang dia jauh dari orang-orang beriman, lalu kemudian terjerumus. Mungkin orang seperti ini masih ada celah. Kemudian dia taubat kepada Allah SWT, lalu dia istiqamah benar-benar setelah itu. Itu yang masuk dalam hadis tadi. Tapi jangan disalahgunakan ini. Oh buktinya kan Nabi bilang ada hamba berdosa, kemudian dia istiqamah, lalu dia berdosa lagi, lalu diampuni, terus begitu sampai 3-4 kali, lalu Allah suruh dia berbuat semaunya. Bukan itu yang dimaksud, ya.
Jadi jangan sampai kita salah dalam pemahaman dalil-dalil seperti ini. Kata beliau di paragraf selanjutnya ya, kerancuhan berpikir semacam ini terjadi pada orang-orang yang tingkat ilmu dan pemahamannya masih sangat minim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dan mutlak, tetapi kita tidak tahu bahwa yang dimaksud adalah orang-orang bertaubat disebabkan adanya ayat lain dalam surah An-Nisa yang mentakyid atau membatasi dan mengkhususkannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa saja yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selainnya. Jika ayat ini ditujukan untuk orang-orang yang bertaubat, tentulah Allah tidak akan membedakan antara kesyirikan dan dosa yang lainnya. Contoh yang lain, sebagian orang bodoh keliru dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha mulia? Mereka menjawab, kemurahannya Allah. Dalam surah Al-Infitar ayat 6. Kadang mereka menjawab, sungguh Allah mengajarkan kepada orang yang tertipu tadi untuk mengatakan hujjah atau argumen ini. Ini adalah kebodohan yang sangat buruk. Yang menipunya tidak lain adalah tanda kutip si tukang tipu, yaitu syaitan, serta jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan, kebodohan dan hawa nafsu. Ini masih mirip dengan tadi ya. Beberapa orang berlindung kepada surah An-Nisa ayat 48. Oh, Allah kan mengatakan tentang hari kiamat nanti timbangan amal, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan Allah mengampuni selain daripada itu. Maka berarti dosa apa saja selain syirik saya kerjakan, tidak ada masalah. Toh juga di akhirat akan diampuni oleh Allah SWT. Ini dalil datangnya global. Betul Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan, tapi masuk neraka dulu gitu. Bukan berarti tiba-tiba dimaafin begitu saja. Ada juga orang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tergantung Allah mau pilih dia, kemudian Allah maafkan, bisa terjadi. Seperti hadis bitaqah, hadis kartu yang dikatakan Nabi SAW, akan datang hari kiamat orang dosanya bergunung-gunung. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada amal yang kau kerjakan yang bisa mengimbangi dosamu? Dia bilang, tidak ada, hai Tuhanku. Kalau saya lihat dosaku terlalu banyak. Lalu dikeluarkanlah sebuah kartu tertulis la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan tulus dari hatinya. Lalu ditaruh di timbangan amal, lalu kemudian terlemparlah semuanya dosa-dosanya tersebut. Ini kalau secara zahir orang akan fahami, oh berarti semua orang yang la ilaha illallah tulus dalam hatinya pasti dibersihkan dosanya di hari kiamat. Bukan itu dimaksud. Kata ulama, ini rahmat Allah datang kepada satu atau dua orang. Belum tentu semuanya. Ada orang yang Allah kasih, tapi ada juga yang Allah tidak kasih. Karena terbukti banyak orang yang dilempar dulu ke neraka. Ya, yang hadis tentang syafaat Nabi SAW pada saat mau masuk surga dan orang-orang beriman sudah lolos, maka Nabi SAW mengingat sebagian umatnya setelah masuk surga. Baru Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sesungguhnya umatku. Baru Allah suruh Nabi SAW masuk ke dalam neraka untuk mengeluarkan mereka. Ya, mengeluarkan mereka. Atau Nabi SAW diperintahkan untuk mengeluarkan mereka. Ya, mohon maaf tadi kalimat saya, bukan Nabi SAW masuk ke neraka ya, tetapi Nabi SAW diizinkan untuk mengeluarkan mereka. Begitu makna hadisnya. Apakah beliau masuk atau tidak, yang jelas diizinkan untuk ya keluarkan. Ada hadis yang lain memang menjelaskan orang-orang beriman yang mengeluarkan siapapun yang Allah berikan kesempatan syafaat di neraka, itu mereka masuk dan mereka tidak terbakar sedikit pun, lalu kemudian mengeluarkan orang-orang yang mereka mau bantu. Tapi ini terjadi setelah mereka masuk ke neraka dulu, gitu kan? Dan sekali lagi kita tidak pernah tahu neraka itu selama berapa lama itu prosesnya. Kalau teman-teman kita digebukin orang sejam saja, sakitnya sudah luar biasa, mungkin bisa meninggal. Kalau dibakar, tidak usah hitungan 1 jam, hitungan detik atau menit saja sudah hangus semuanya badan kita. Bagaimana kalau orang sehari, 2 hari, seminggu, sebulan baru dikeluarkan? Apalagi Allah SWT mengatakan tentang hari akhirat, yauma inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau 1 hari saja jadwalnya masuk neraka sudah cukup tersiksa sekali, gitu kan? Maka jangan anggap remeh ini semuanya. Lebih baik kita istiqomah di jalan kebenaran daripada kita terjerumus dalam dosa dan bergantung dengan
ya, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan kita jadikan sebagai pembersihan dosa yang sudah lalu, bukan untuk kita persiapkan di masa depan kita. Kemudian juga kata beliau, Allah menyebutkan lafaz Al-Karim dalam ayat Al-Infitar ayat 6 tadi. Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang maha mulia? Orang-orang sebagian mengatakan sungguh Allah mengajarkan kepada orang yang tertipu tadi untuk mengatakan hujah atau argumentasi ini. Artinya dianggap adalah seperti Allah sudah mengajarkan dia. Allah kan Karim. Karim itu kalau di manusia ya, lebih berbeda dengan Allah SWT. Kalau orang dikatakan Karim, dia suka memberi dan tidak mau balasan. Selalu dia beri orang tapi dia tidak mau ada imbal balik. Maka dikatakan orang ini Karim, sangat dermawan gitu ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala akramul akramin atau al-karim. Dalam ayat ini, dalam Infitar ayat 6, kalau teman-teman pegang buku di halaman 47, Allah mengatakan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu durhaka terhadap Rabbmu yang maha mulia? Maka ada orang yang mengatakan, ini jelas sekali Allah maha mulia. Kalau manusia saja mulia bisa memberi tanpa ya meminta imbalan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini adalah kebodohan yang sangat buruk. Yang menipunya tidak lain adalah si tukang penipu atau syaitan, serta jiwanya yang selalu mengajak kepada keburukan, kebodohan dan hawa nafsunya. Allah menyebutkan lafaz Al-Karim atau mulia, yang dimaksud adalah As-Sayyid atau Tuan yang sangat kuat, yang agung, yang ditaati, yang tidak seharusnya orang tertipu dengan makna tanda kutip pemurah dan mengabaikan haknya. Orang yang tertipu ini telah menempatkan arti kata karim atau pemurah bukan pada tempatnya. Akhirnya ia pun tertipu dengan apa yang seharusnya tidak tertipu dengannya. Contoh yang lain, sebagian orang keliru dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala tentang neraka yang berbunyi dalam surah Al-Lail ayat 15 sampai ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Yang hanya dimasuki neraka itu oleh orang-orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Juga Al-Baqarah ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim u'iddat lil kafirin. Neraka disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Orang yang tertipu ini tidak mengetahui firman Allah SWT lainnya di bawah ini, seperti dalam surah Al-Lail ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'andzartukum naran taladza. Aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Yang dimaksud dengan neraka di atas adalah neraka khusus, yaitu salah satu tingkatan neraka jahanam. Jika yang dimaksud adalah neraka jahanam secara keseluruhan, maka Allah tidak berfirman la yadkhulaha atau tidak masuk ke dalamnya, melainkan pasti berfirman la yaslaha, tidak terpanggang di dalamnya. Tidak terpanggang dalam neraka tidak berarti tidak masuk ke dalamnya. Sebab terpanggang dalam neraka lebih khusus dibandingkan masuk neraka itu sendiri. Sementara penafian sesuatu yang khusus tidak mengharuskan penafian sesuatu yang sifatnya lebih umum. Ya. Jadi artinya tadi Al-Baqarah ayat 24 uiddat lil kafirin, neraka dijanjikan untuk orang-orang kafir. Artinya orang kafir pasti masuk neraka. Tapi bukan berarti orang beriman tidak melalui situ kalau dia berbuat maksiat. Itu maksudnya. Begitu juga dengan neraka dimasuki oleh orang-orang yang celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Kalimat yang mengatakan celaka sudah cukup. Artinya orang yang menzalimi diri mereka dengan kemaksiatan. Puncaknya kekufuran, ya, rendahnya adalah orang berbuat dosa dan tidak taubat. Itu yang dimaksud. Maka mereka akan bersama-sama di neraka. Kalau masih ingat pernah riwayat yang kita sebutkan ya, nanti akan ada ahli neraka dari orang-orang kafir yang menemukan ada orang-orang muslim di neraka. Lalu mereka bertanya, bukankah kalian orang-orang muslim? Kata orang-orang muslim, iya. Lalu kenapa kalian di sini? Tidak bermanfaat iman kalian. Apa kata jawaban orang muslim? Karena kami telah berbuat kezaliman, kami telah berbuat maksiat, maka Allah membersihkan dosa-dosa kami melalui neraka ini. Jadi memang akan ada penghuni neraka dua di sini, orang kafir sama orang yang ya mukmin yang masih berbuat dosa. Kata beliau, sungguh jika orang yang tertipu ini benar-benar memperhatikan ayat selanjutnya, niscaya ia akan mengetahui bahwa ia bukan orang yang dimaksud dalam ayat tersebut, karena ia bukanlah orang yang mendapat jaminan untuk dijauhkan dari neraka. Ya.
Artinya dalam surah Al-Lail Allah mengatakan, aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Maka seseorang harus faham, ini datangnya umum. Berarti orang yang berbuat dosa, puncaknya kekafiran dan rendahnya adalah dosa apapun yang dilakukan yang menyebabkan masuk neraka, maka sudah cukup untuk masuk dalam globalnya ayat ini. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil kafirin," ayat 24 tadi Al-Baqarah, disediakan untuk orang-orang kafir. Hal ini sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan surga, "Uiddat lil muttaqin." Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Pernyataan bahwa neraka disediakan untuk orang-orang kafir saja tidaklah untuk orang-orang kafir tidaklah menafikan bahwa neraka juga akan dimasuki orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Demikian pula pernyataan bahwa surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa tidaklah menafikan bahwasanya surga juga akan dimasuki oleh orang-orang yang dalam hatinya terdapat iman yang lebih kecil daripada atom dan tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Jadi kalimat uiddat lil kafirin, neraka dijanjikan untuk orang-orang kafir, itu puncaknya orang-orang kafir, tapi bukan, tidak menutup kemungkinan orang beriman pun akan masuk kalau mereka buat pelanggaran-pelanggaran. Begitu juga dengan kalimat uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa, artinya yang masuk surga pertama adalah orang-orang yang bertakwa. Tapi bukan, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang melalui neraka dulu akan masuk ke dalam surga, sebagaimana banyak dalil yang lain yang menjelaskan masalah itu. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah teman-teman, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW umumnya tidak berdiri sendiri. Ada dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Ini datang global, ini mengkhususkannya, gitu kan. Ini datang umum, ini mengkhususkannya. Sebagian orang tertipu juga, kata beliau, dengan hanya bersandar kepada puasa di hari Ashura atau hari Arafah. Sampai-sampai ada yang berkata puasa di hari Ashura menghapus semua dosa selama setahun. Belum lagi puasa Arafah sebagai tambahan pahala. Orang seperti ini tidak mengetahui bahwa puasa Ramadan dan sholat 5 waktu memiliki kedudukan yang lebih agung dan lebih mulia dibandingkan puasa di hari Arafah dan hari Ashura. Tambahan pula, kriteria dari dihapuskan dosa di antara keduanya di sini adalah jika menjauhi dosa-dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2000 atau 233. Dan kata Nabi SAW, antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan, artinya sepanjang tahun pembersihan dosa diantaranya selama dosa-dosa besar dihindari. Ramadan yang satu sampai Ramadan yang lain dan Jumat yang satu sampai Jumat yang lain tidaklah mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil kecuali dengan adanya tambahan meninggalkan dosa-dosa besar. Gabungan dari kedua hal ini yang akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Artinya tidak cukup dengan hanya melakukan dosa kecil lalu kemudian dibersihkan, tapi syaratnya dia harus menjauhi dosa-dosa besar. Karena kapan dosa besar ada satu saja dalam satu pekan itu, maka dosa kecilnya tidak akan dimaafkan dalam 1 tahun atau dari Ramadan ke Ramadan. Bagaimana mungkin, kata beliau, puasa sunnah sehari bisa menghapus seluruh dosa besar yang dilakukan seseorang, padahal ia masih berbuat dosa tersebut atau tidak bertaubat darinya. Hal ini mustahil. Meski puasa di hari Arafah dan hari Ashura mampu menghapus seluruh dosa yang terjadi dalam setahun sesuai keumuman nas atau dalil yang ada, tapi ia termasuk kumpulan nas yang berisi janji baik yang terrealisasi atau tidaknya tergantung pada sejumlah syarat dan penghalang. Terus-menerus melakukan dosa besar merupakan salah satu penghalangnya. Jika seorang hamba tidak meneruskan doa jika seorang hamba tidak meneruskan dosa besarnya, puasa akan menopang terrealisasinya janji tersebut untuk kemudian menghapus perbuatan dosa secara umum. Sebagaimana puasa Ramadan dan sholat 5 waktu yang dibarengi dengan menjauhi dosa besar, niscaya keduanya akan saling menopang untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Hal ini dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 31 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Maknanya adalah kalau ada dosa besar kau lakukan, dosa besarnya, dosa kecilnya tidak ada yang dibersihkan. Walaupun ada janji antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya.
Karena Nabi SAW mengatakan selama dosa-dosa besar dihindari. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dijadikannya sesuatu sebagai sebab terhapusnya dosa tidak menghalanginya untuk turut menopang sebab lain yang mampu menghapuskan dosa. Bahkan penghapusan dosa dengan terkumpulnya dua sebab tadi menjadi lebih kuat dan lebih sempurna daripada penghapusan dosa yang terjadi dengan satu sebab saja. Jika sebab-sebab yang dapat menghapuskan dosa semakin kuat, maka penghapusan dosa juga akan menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Sebagian lain bersandar dengan sabda Nabi SAW, "Ana inda husni dhanni abdi bi, falyadhunnu bi ma syaa." Aku selalu sesuai dengan prasangkaan hambaku, kata Allah, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia mau. Hadis ini riwayat Ahmad jilid 3 halaman 491. Maksudnya Allah akan berbuat kepada hambanya sesuai dengan prasangkanya. Artinya kalau dia sangka Allah akan maafkan, ya sudah. Allah tidak maafkan, ya berarti juga tidak, gitu kan. Dia diragukan bahwa prasangka yang baik berkaitan dengan perbuatan yang baik pula. Orang yang berbuat kebaikan akan berbaik sangka kepada Rabb-Nya, yaitu dia akan membalas perbuatan baik itu, tidak mengingkari janjinya serta akan menerima taubatnya. Adapun orang yang melakukan keburukan dan terus-menerus berbuat dosa besar, kezaliman dan penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan serta ketakutan yang timbul dari kemaksiatan, kezaliman juga perkara yang haram akan menghalangi pelakunya untuk berbaik sangka kepada Rabb-Nya. Jadi artinya satu sama lain saling menopang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau orang mau diampuni dosanya dalam setiap hari, antara sholat dengan sholat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, ada riwayatnya antara umrah ke umrah, dia harus jauhi dosa besar. Jadi selain dia lakukan ketaatan selama itu, ya kata sebagian ulama hadis, dari sholat ke sholat yang satu, dia lakukan ketaatan kepada Allah SWT, cuma ada terselip dosa, maka dibersihkan asal bukan dosa besar. Begitu juga antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah, ada dosa-dosa kecil yang terlintas dalam hidupnya, tapi selama waktu itu dipakai ketaatan sama dia. Jadi bukan orang yang lalai terus sehingga dia tidak berbuat ketaatan lalu dia berangan-angan bahwasanya dia akan diampuni, ya, apalagi kadang-kadang ada orang berlindung di amal sunnah, ya, dengan berpikir amal wajibnya tidak ada masalah. Seperti misalnya dia mengejar, ya, istighfar atau mengejar sholat sunnah atau puasa sunnah tadi dengan harapan dengan itu diampuni semua dosanya termasuk pada saat dia tinggalkan kewajiban. Ini keliru, karena meninggalkan kewajiban dosa besar, gitu kan. Maka kesimpulan yang kita bahas ini teman-teman sekalian dari beberapa paragraf tadi, jangan bergantung dengan rahmatnya Allah tanpa bertaubat kepada Allah, apalagi kalau ada niat untuk kembali ke dalam kemaksiatan tersebut. Kata beliau, adapun orang yang melakukan keburukan dan terus-menerus berbuat dosa, kezaliman, penyimpangan terhadap syariat, maka kegelisahan serta ketakutan yang timbul dari kemaksiatan, kezaliman juga perkara yang haram akan menghalangi pelakunya untuk berprasangka baik kepada Rabb-Nya. Umumnya orang kalau buat dosa, dia berzina, dia berbohong, pasti gelisah. Ya, syaitan hanya menggoda dan menggiurkan dia sampai hanya titik sampai pada saat dia mau kerjakan. Kapan dia sudah letakkan kemaluan di kemaluan, sudah selesai, syaitan angkat tangan. Maka pada saat itulah penyesalan yang luar biasa datang pada dirinya. Dan itu terus tanda kutip menghantui dia sampai dosa itu dibersihkan. Selama dia belum bertobat nasuha, maka dia akan terus terganggu, gelisah dalam tidur, gagal dalam usaha, karena masih ada dosa-dosa tersebut. Ini bisa disaksikan dalam realitas sehari-hari. Budak yang melarikan diri, memiliki perilaku yang buruk dan tidak taat kepada majikannya, tentu tidak akan berbaik sangka kepada majikannya. Kegelisahan dan ketakutan yang timbul akibat perilaku buruk tidak akan pernah berkumpul dengan prasangka baik selama-lamanya. Orang yang melakukan perbuatan buruk akan merasakan ketakutan dan kegelisahan yang setara dengan perbuatan buruk. Sungguh orang yang paling berbaik sangka kepada Rabb-Nya adalah orang yang paling taat kepadanya. Jadi nggak mungkin kalau hadis tadi dikatakan kan hadis ini hadis qudsi. Aku, kata Allah SWT, sesuai dengan prasangkaan hambaku, ya. Maka dia boleh menyangka semaunya dia. Dia boleh menyangka semaunya dia. Maksudnya adalah kalau dia sangka baik maka aku akan berikan seperti prasangka dia. Kalau sangka buruk aku akan berikan begitu. Maka kata penulis di sini, tidak mungkin orang tiba-tiba bersangka baik sama Allah sementara hatinya memang bermaksiat. Itu susah untuk bertemu. Tapi orang bisa bertemu dengan sangka baik adalah orang yang tidak niat untuk melakukan dosa, gitu kan.
Kemudian kalau ada sesuatu yang membuat dia terjerumus dalam keadaan darurat, maka di sini dia akan bertaubat nasuha dan muncullah prasangkaan baik tadi. Al-Hasan Basri rahimahullah, salah satu ulama tabi'in, berkata, sesungguhnya orang mukmin itu berbaik sangka kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang baik. Sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu bersikap buruk sangka kepada Rabbnya sehingga ia pun melakukan amalan yang buruk. Hadis ini riwayat Ahmad dalam kitab Zuhud. Ya. Artinya tidak mungkin orang bisa sangka baik dengan Tuhannya Allah selama memang dasarnya dia sendiri belum melakukan ketaatan-ketaatan. Bagaimana mungkin seseorang akan bersangka baik atau berbaik sangka kepada Rabbnya jika ia lari darinya, berpindah-pindah dari satu kemurkaan Allah kepada kemurkaan Allah yang lain, menjerumuskan dirinya ke dalam laknatnya, merendahkan dan menyia-nyiakan hak dan perintahnya Allah, serta meremehkan larangannya sehingga mengerjakan dan terus-menerus melakukannya. Tidak mungkin akan bertemu itu semua dengan prasangka baik dengan Allah. Ya. Bagaimana mungkin seseorang bersangka baik, berbaik sangka kepada Rabbnya jika ia menentang untuk memeranginya, memusuhi para walinya, menolong musuh-musuhnya, mengingkari sifat kesempurnaannya Allah, berburuk sangka tentang sifat yang dia tetapkan baginya dan ditetapkan oleh Rasulnya, serta menyangka dengan kebodohannya bahwa penetapan sifat-sifat Allah merupakan kesesatan dan kekufuran. Bagaimana mungkin seseorang berprasangka baik terhadap zat yang disangkanya tidak berbicara, tidak memberi perintah, tidak melarang, tidak ridho dan tidak murka. Kalau orang dikatakan tadi, kembali hadis qudsi, saya sesuai dengan prasangkaan hamba saya. Maksudnya kalau dia sangka baik, saya akan berikan apa yang dia sangka. Kalau dia sangka buruk, maka saya akan ancamkan dengan itu. Di sini tidak mungkin bertemu antara hadis ini dengan orang yang dasarnya suka bermaksiat. Karena kalau dia melakukan perbuatan maksiat, berarti dia tidak sangka baik dengan Allah. Tidak mungkin bertemu antara perbuatan pelanggaran dengan persangka baik. Mirip dengan orang kerja di kantor misalnya, kalau kita contoh rasional, dia mengatakan bos saya baik sekali, maka tidak apa-apa saya nggak hadir di kantor, nggak apa-apa, saya nggak kerjain pekerjaan, nggak apa-apa gitu kan. Nah, ada puncaknya di mana mungkin bos itu masih mengatakan baiklah kerjakan dulu nanti ini. Saya belum sempat kerjakan ya. Kalau tidak datang ditanya, kamu kenapa nggak datang? Oh saya lagi malas datang ke kantor. Ya, mungkin 1-2 kali kalaupun bosnya sangat baik memaafkannya, tapi setelah itu akan dikeluarkan, tidak ada produksinya. Orang ini tidak produktif, tidak bekerja, tidak datang, ya tidak patuh. Lalu dia bilang saya sangka baik sama bos saya karena bos saya orang baik, nggak bisa. Maka prasangkaan baik dengan bos itu akan muncul sesuai dengan perbuatan baik. Kalau orang misalnya melakukan kebaikan-kebaikan, dia lakukan semua prestasi terbaik di kantor, kemudian itu dipertemukan dengan oh saya lakukan ini karena bos saya orangnya baik, maka saya balas kebaikan dengan kebaikan. Ini yang tepat secara persepsi. Bisa ditangkap ya? Hah? Masih hidup nggak ini? Paham nggak ini saya ngomong dari tadi? Suara saya sudah mau paruh nih. Jadi harusnya prasangka baik dipertemukan dengan sikap-sikap baik. Kalau bos kita baik, maka kita harus balas itu dengan kebaikan. Ya. Dan kita akhirnya menggunakan, oh karena bos saya baik, maka saya balas dengan kebaikan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, berikan yang terbaik kepada Allah sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepadamu. Jadi sebagaimana Allah berikan mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa menjamah, kaki bisa melangkah, kita bisa menikmati apa saja, maka balas itu dengan kebaikan. Jangan sembunyi dengan prasangka baik tapi melakukan pelanggaran, tidak mungkin. Ya. Kata beliau, sungguh Allah berfirman mengenai orang-orang yang ragu terhadap keterkaitan pendengarannya Allah dengan hal-hal yang bersifat parsial. Inilah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang itu menyangka Allah tidak mengetahui sebagian besar perbuatan mereka. Ini merupakan perbuatan buruk mereka kepada Allah. Prasangka ini pula lah yang kemudian membinasakan mereka. Begitulah kondisi setiap orang yang menantang sifat-sifat kesempurnaan dan karakteristik kemuliaannya Allah, serta menyifatinya dengan hal-hal yang tidak pantas baginya. Jika ia menyangka bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga, berarti dirinya benar-benar telah tertipu, terpedaya, dan diikuti syaitan, bukan karena baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang menganggap tetap akan terima gaji karena bosnya baik, ya. Kemudian dia tidak mengerjakan apa-apa, ini kebodohan, dia tertipu. Ya, nggak mungkin itu terjadi. Pasti dia tidak dikasih gaji. Mungkin diberikan peringatan, iya, tapi lama-lama akan dikeluarkan. Perhatikan baik-baik dan renungkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana mungkin di dalam hati seorang hamba berkumpul keyakinan bahwasanya ia akan bertemu Allah, Allah akan mendengar perkataannya, melihat di mana dia berada, mengetahui yang tampak dan tersembunyi pada dirinya, tidak satupun rahasia yang tersembunyi dari Allah, dan dia akan berdiri di hadapannya Allah pada hari kiamat, serta ia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Sementara itu ia justru melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, mengacuhkan perintah-perintahnya dan mengabaikan hak-haknya. Meskipun demikian ia menganggap diri masih tetap bersangka baik kepada Allah. Bukankah semua itu bersumber dari jiwa yang tertipu dan angan-angan kosong belaka saja? Abu Usama Sahal bin Hunayf bercerita, aku dan sahabatku Urwa bin Az-Zubair pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, seandainya kalian berdua melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, saat itu terdapat 6 atau 7 dinar di sisiku. Lantas beliau pun memerintahkanku untuk membagi-bagikannya. Aisyah melanjutkan, namun aku disibukkan oleh sakit beliau hingga akhirnya Allah menyembuhkannya. Beliau lalu bertanya tentang dinar-dinar itu. Apa yang kamu lakukan? Maksudnya Nabi SAW tanya kepada Aisyah, apakah kamu telah membagi-bagikan 6 dinar tersebut? Aku pun menjawab, belum demi Allah, aku disibukkan oleh sakitmu. Beliau lantas menyuruhku untuk mengambil dinar-dinar tersebut. Setelah itu beliau meletakkan dinar-dinar tadi di tangannya seraya menyatakan, bagaimana prasangka Nabi Allah sekiranya ia bertemu dengannya sedangkan dinar ini masih bersamanya. Disebutkan dalam lafaz lain, bagaimana prasangka Muhammad terhadap Rabbnya saat bertemu dengan Allah sementara dinar-dinar itu masih bersamanya. Demi Allah, bagaimana kiranya prasangka pelaku dosa besar dan orang-orang zalim terhadap Allah yang jika kelak bersua dengannya diiringi dengan kezaliman mereka terhadap sesama hambanya. Artinya Nabi Muhammad SAW baru niat sunnah saja. Beliau pernah punya 6 dinar emas. Kemudian beliau lihat ini uang tidak diperlukan. Beliau bilang sama istrinya, sedekahkan ini. Nabi SAW sakitnya cukup keras pada saat itu. Maka Aisyah niat mau mengeluarkan, tapi Aisyah lupa. Sibuk ngurus Nabi, maka lupa. Setelah Nabi SAW disembuhkan oleh Allah SWT beberapa hari kemudian, beliau tetap tanya, mana dinar-dinar yang saya suruh sedekahkan? Sudah disedekahkan? Dia bilang, belum ya Rasulullah, saya sibuk. Lalu Nabi SAW minta, mana itu dinar? Lalu beliau angkat dinar-dinar itu di tangannya, mengajarkan kepada istrinya Aisyah. Dia mengatakan, bagaimana prasangkaku, ya, prasangka Nabi Allah atau prasangkaanku di hadapan Allah nanti. Apa yang aku akan bilang? Sementara dinar-dinar ini sudah diniatkan mau dikeluarkan, tapi belum dikeluarkan. Masih ada di rumah ini. Beliau ulangi berapa kali. Ini tentu butuh pemahaman yang dalam. Maksudnya adalah, kalau saatnya sudah diniatkan dikeluarkan. Kalau saja amal sunnah sudah niat mau diamalkan tapi tidak diamalkan, sudah cukup orang malu bertemu dengan Allah. Karena Allah sudah kasih dia fasilitas segala macam. Bagaimana dengan orang yang datang hari kiamat bawa banyak dosa, baru dia bilang saya sangka baik dengan Tuhan saya. Kata penulis di sini, demi Allah, bagaimana kiranya prasangka pelaku dosa besar dan orang-orang zalim terhadap Allah jika bersua dengannya nanti di hari kiamat, diiringi dengan kezaliman mereka terhadap seorang hambanya atau sesama hambanya, hamba Allah maksudnya. Apakah ucapan mereka, kami bersangka baik kepadamu ya Allah, bahwa engkau tidak akan mengadab orang zalim dan fasik, mampu memberi manfaat kepada mereka? Jika demikian maka seorang hamba boleh berbuat semaunya, mengerjakan semua larangan, lalu dengan berbaik sangka kepada Allah, ia tidak akan disentuh atau tersentuh oleh api neraka. Maha suci Allah, kata beliau, betapa jauh prasangka hamba yang terpedaya ini. Sungguh Ibrahim alaihissalam telah berkata kepada kaumnya dalam surah As-Saffat ayat 86 sampai 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aifkan alihatan dunallahi turidun fama dhannukum birabbil alamin. Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah? Maka bagaimana anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Maksudnya, bagaimana prasangka kalian terhadap apa yang akan Allah lakukan kepada kalian ketika bertemu dengannya, sedangkan kalian telah beribadah kepada selainnya. Artinya walaupun kalian sangka baik, tetap hukuman Allah akan datang. Ya. Biar kita sangka baik kepada pemerintah atau pemilik atau penjaga penjara, oh ini orangnya baik nih, tetap saja hukum berlaku. Ya, tetap saja hukum berlaku kalau ada pelanggaran terjadi. Kata beliau, barang siapa yang mencermati masalah ini dengan benar, tentu mengetahui bahwa berbaik sangka kepada Allah tidak lain adalah amal baik itu sendiri.
Motivator seorang hamba untuk berbuat amal yang baik adalah prasangka baiknya kepada Allah, yakni bahwasanya dia Allah akan membalas, memberikan pahala serta menerima amalannya. Jadi prasangka baiknya yang mendorongnya untuk berbuat amal yang baik lagi. Setiap kali ia berprasangka baik kepada Allah, maka setiap waktu pula amal perbuatannya menjadi semakin kuat. Jika demikian, sungguhnya prasangka baik yang disertai dengan hawa nafsu hanyalah merupakan kelemahan. Artinya, saya kasih contoh. Kita kalau tahu bos kita baik, maka balas itu dengan kebaikan. Gitu kan? Balas dengan prestasi-prestasi kerja. Sehingga memang kebaikannya seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Gaji yang kita terima dan bonus juga wajar, masuk akal karena kita berbuat baik. Tapi kalau selama masuk di kantor selalu buat kesalahan-kesalahan, lalu kemudian bersandar dengan baiknya bosnya, ya, maka ini keliru. Ini yang dimaksud dari semua paragraf tadi. Kata penulis lagi di sini disebutkan dalam sebuah hadis At-Tirmidzi dan Al-Musnad Imam Ahmad, Tirmidzi nomor 2459. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Majah nomor 4260, Ahmad dalam Musnadnya jilid 4 halaman 124. Dikatakan bahwasanya dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas, yang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dari pelanggaran-pelanggaran supaya tidak terjerumus, serta beramal untuk kehidupan setelah mati. Lalu dia terus berbuat kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dosa aja terus, serta berangan-angan terhadap Allah. Allah Maha Pengampun, gampang deh saya orang muslim akan masuk surga, dan seterusnya. Secara umum, prasangka yang baik hanya akan lahir bersamaan dengan melakukan sebab-sebab keselamatan. Adapun jika dibarengi dengan melakukan sebab-sebab kebinasaan, maka prasangka baik itu tidak akan pernah ada. Jadi jangan sampai karena ada orang baik depan kita lalu kita berbuat senonoh, maka pasti akan ribut nantinya, nggak mungkin, akan dihukum. Ada teman partner bisnis kita tahu orangnya baik, lalu kita semau kita berbuat, tentu aja dia akan terganggu. Maka harusnya dibalas kebaikan dengan kebaikan. Jika ada yang menyaksikan, mungkin saja hal itu terjadi dengan keyakinan yang menjadi dasar dari prasangka baik tersebut adalah keluasan ampunan, rahmat, pemaafan, serta kedermawanannya Allah. Begitu juga bahwa rahmatnya Allah mendahului murkahnya, mengadab tidak mendatangkan manfaat bagi Allah, dan memberi maaf pun tidak merugikan dirinya. Jawabannya adalah pernyataan di atas memang benar. Bahkan Allah lebih mulia, lebih pemurah, lebih dermawan, dan lebih penyayang daripada penjelasan yang sudah disebutkan. Namun seharusnya hal-hal itu diletakkan pada tempat yang tepat dan yang semestinya. Sebab Allah juga tersifati dengan hikmah, keperkasaan, pembalasan, azab yang keras, serta menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sekiranya yang menjadi sandaran dari sebuah prasangka baik hanyalah sekedar nama-nama dan sifat-sifat Allah saja, tentulah orang-orang yang baik dan orang yang fajir, orang mukmin dan orang kafir, serta walinya Allah dan musuh Allah mempunyai kedudukan yang sama di dalamnya. Pelaku kejahatan tidak akan mendapat manfaat dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Bahkan sebaliknya, mereka telah mendapat murka dan kemarahan Allah, menjurumuskan diri dalam laknatnya, meletakkan diri dalam perkara-perkara yang haram dan melanggar kehormatan Allah. Artinya ini semua subhanallah panjang lebar penulis jelaskan dalam paragraf ini yang saya bacakan tadi. Semuanya ingin menarik pemahaman, sebuah pemahaman kepada kita semua. Tidak boleh kita bersandar pada rahmat Allah tanpa kita beramal, ya, atau kita terus bermaksiat kemudian kita bergantung pada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sampai terjerumus, maka dia menyesali dan dia tidak mengulanginya, bertekad seperti itu. Itulah yang ingin dititik beratkan dalam masalah ini, karena banyak orang begitu bersandar pada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan prasangka itu atau prasangka baik itu hanyalah bermanfaat bagi orang yang bertaubat, menyesal dan meninggalkan dosanya, juga bagi mereka yang mengganti keburukan dengan kebaikan serta sisa umurnya dengan kebaikan dan ketaatan. Setelah itu barulah ia dapat berbaik sangka. Kalau kita pernah buat salah sama orang, maka ciri kita ini telah baik, maka caranya adalah kita tunjukkan kebaikan pada orang itu. Maksudnya dengan cara kita minta maaf, lalu kemudian kita menunjukkan kita mulai hari itu berubah sikap, ya, berubah hal-hal yang lain, sehingga membuat orang yang sudah kita minta maaf percaya, oh ya memang orang ini benar. Tapi kalau dia terus saja berbuat kesalahan,
Lalu kemudian dia jadikan istighfar cuma penghias lisannya saja, astagfirullah, udah cukup, Allah akan ampuni. Menunggangi ibadah-ibadah yang dianggap pengampunan dosa yang belum tentu juga diterima karena butuh keikhlasan, ya. Akhirnya mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan ini akhirnya membawa dia kepada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah baik sangka yang benar kata beliau, sedangkan yang pertama hanyalah tipuan dan kamuflase saja. Artinya kalau orang mau sangka baik dengan Allah, ya betul-betul dia membalas kebaikan Allah dengan kebaikan. Baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sholat malam kata Aisyah radhiyallahu anha sampai kaki beliau, tumit beliau pecah-pecah. Maka Aisyah melihat kaki suaminya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Semalam suntuk Nabi SAW berdiri sholat malam. Sementara dosa anda sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Pasti masuk surga, utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak layak aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, hai Aisyah? Mestinya Allah kasih aku peringkat kenabian, memberikan aku istri, memberikan aku anak-anak, memberikan aku kedudukan, aku balas dengan kebaikan. Mestinya begitu. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Perbuatan baik itu harus dibalas dengan kebaikan. Jangan karena orang baik sama kita lalu kita tunggangi kebaikan dia. Oh dia baik kok, nggak apa-apa deh, saya nggak usah balas, nggak apa-apa. Tetangga selalu berikan makanan biar kita tidak balas juga nggak apa-apa. Ini bukan kebaikan namanya, keburukan dari kita. Dan banyak orang begitu bersembunyi di atas kebaikan orang lain tanpa dia pikir dirinya perlu berbuat baik. Kan keliru. Kalau kita lihat ada teman kita dermawan dan suka memberi, kita harus lebih dermawan dari dia dan jadikan sebagai contoh. Itu yang benar, meletakkan batu bata pada tempatnya. Kalau tidak teman-teman, kita akan selalu bermasalah dengan orang. Karena kita di sini, oh ini kebaikan, ini orang baik, ini didekatin sama dia untuk mengambil masalah-masalah duniawi. Kapan orang itu sudah tidak bisa memberikan manfaat, maka dia tinggalkan. Atau juga akan mentok kepada sebuah titik karena orang juga akan, pada saat dia tahu dia akan jenuh. Ya, seperti itulah. Kata beliau, janganlah menganggap pembahasan pasal ini terlalu bertele-tele karena sesungguhnya kebutuhan tiap individu atasnya mendesak sekali. Berbaik sangka kepada Allah dan terperdaya olehnya merupakan dua hal yang berbeda. Jadi berbaik sangka sama Allah, Allah ini baik sama saya maka saya harus balas dengan kebaikan, itu yang tepat. Tapi kalau orang mengatakan Allah baik maka tidak apa-apa saya maksiat dulu, maka ini adalah salah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Artinya orang yang dikatakan suka dengan rahmat Allah, cinta dengan Allah, ya, mau mendapatkan balasan dari Allah adalah orang yang berusaha. Di sini Allah sebutkan orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad, berusaha, mereka itu mencari rahmatnya Allah. Tapi kalau orang bermaksiat lalu mengatakan saya mendapatkan rahmatnya Allah, ini tanda tanya. Dia melakukan pelanggaran kemudian dia mengkhayal akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalannya sebagai ahli raja atau orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, bukan orang-orang yang malas beramal dan orang-orang fasik. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian Rabbmu atau pelindung bagi orang yang berhijrah setelah mereka menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menyebutkan kalau orang pernah berbuat dosa lalu kemudian dia beriman, tadinya kafir dia beriman, tidak cukup, lalu dia hijrah, pindah dari wilayah-wilayah yang mengganggu dia beribadah kepada Allah kepada wilayah yang bagus, pindah dari perbuatan-perbuatan dan sikap buruk, akhlak buruk kepada yang bagus, gitu kan. Kemudian ya dikatakan oleh Allah SWT, mereka berjihad dan bersabar, mengaplikasikan ilmu agama, semua cobaannya dilalui sama dia, tidak akan goyah dan berubah. Sungguh Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi bukan cuma orang mengucapkan dengan lisan lalu Allah akan maafkan selesai. Astagfirullah udah selesai. Enggak, harus hadir hati, tekad yang besar, balas malu sama Allah dan membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa setelah terjadinya perkara-perkara itu, yaitu hijrah, jihad, dan sabar, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang-orang yang melakukannya.
Orang yang berilmu meletakkan roja atau harapan pada Allah pada tempat yang semestinya, sementara orang yang bodoh lagi tertipu meletakkannya tidak pada tempatnya. Nah, pernah ada 3 orang sahabat, subhanallah tidak ikut dalam perang Tabuk. Tidak ikut dalam perang Tabuk. Sebenarnya ada beberapa orang yang tidak ikut perang Tabuk, tapi 3 orang ini sangat dekat dengan Nabi SAW, dan 3 orang ini adalah ahli Badr. Mereka tidak hadir. Dan waktu disebutkan kisahnya, mereka 3-tiganya mengaku tidak ada uzur. Salah satunya menceritakan, dia bilang, saya pada saat itu berprasangka bahwasanya Nabi SAW jalan, nanti saya siap-siap, lalu saya nyusul pasukan. Tapi syaitan membuat dia lalai akhirnya. Hanya dengan itu, keinginanku jihadnya besar. Waktu itu kebetulan jihad perang Tabuk diwajibkan, gitu kan. Maka ada beberapa orang yang tinggal, ada yang punya udzur, ada yang tidak punya udzur. Dan antara tidak punya udzur, tiga orang ini. Sampai akhirnya pasukan sudah jauh, mereka mau kejar nggak bisa lagi. Sudah nggak tahu kemana arahnya. Karena salah satu tradisi Nabi SAW kalau kirim pasukan tidak menjelaskan posisi yang akan didatangi. Itu salah satu strategi Nabi SAW. Jadi waktu beliau ingin menyerang Mekah, itu beliau arahnya ke Taif, ke Hawazim. Sehingga pasukan menerka-nerka. Kayaknya Nabi mau serang Hawazim nih. Pas dekat sana Nabi belokkan untuk merahasiakan penyerangan tersebut, gitu kan. Maka pada saat itu mereka berpikir gampang, kami nyusul nanti. Ternyata mereka mau nyusul sudah nggak ada lagi. Terpaksa nunggu. Nabi SAW pulang setelah 40 hari baru balik ke Madinah, gitu kan. Akhirnya mereka merasa menyesal. Ya, mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kejujuran. Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Kenapa kalian tidak ikut? Ya, tidak ada udzur ya Rasulullah. Ya, betul-betul tidak ada udzur. Saya lalai, maka saya mohon maaf kepada Allah. Apa yang terjadi? Hanya dengan kejadian itu saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi SAW memboikot 3 orang ini. Diboikot selama 40 hari. Gak diajak ngomong, gak diajak interaksi, gitu kan. Dan yang luar biasa, setelah 20 atau 30 hari mereka berlalu dari masa pemboikotan, itu Nabi SAW kirim lagi surat ke 3 orang ini supaya ya, berpisah dengan istrinya dulu. Gak boleh satu rumah, gitu kan. Maka ada di antara mereka bertanya, apakah kami ceraikan? Kata utusan Nabi SAW, tidak. Nabi cuma suruh kalian berpisah tempat, maka berpisah tempat lah. Istrinya pulang ke rumah orang tuanya, mereka tinggal di rumah sampai 50 hari. Setelah 50 hari, mereka beramal soleh, mereka taubat kepada Allah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah digambarkan sampai pada saat dada mereka sudah sempit, mereka merasa betul-betul takut dengan azabnya Allah, maka pada saat itu Allah terima taubatnya. Kita bisa pertemukan ini teman-teman dengan perbuatan kita selalu. Kalau kita buat kelalaian-kelalaian, dengan bersembunyi mengatakan rahmat Allah luas, rahmat Allah luas. Orang melakukan satu kesalahan bisa saja Allah hukum begitu lama. Sumpuknya, sedihnya, tertahannya rezekinya. Maka jangan dibuka pintu-pintu itu. Tidak usah dibuka-buka. Ya. Hal-hal yang haram teman-teman, tujuannya dipelajari untuk dihindari, bukan untuk dicoba. Ini babi haram, dan saya mau tahu dulu rasa dagingnya bagaimana. Enggak perlu. Haram sudah selesai. Ini khabar, nggak boleh minum. Nggak usah bilang saya mau coba dulu rasanya, kenapa Allah haramkan. Mungkin kalau diharamkan tuh enak rasanya. Nggak benar. Gitu. Nggak perlu dicoba seperti itu. Sudah Allah kasih halal, ada madu, ada ini, ada itu segala macam. Sudah nikmati yang halal saja. Nggak perlu kita coba yang haram itu. Dan sekali lagi orang yang melakukan ketaatan kepada Allah SWT jiwanya akan tenang. Makin teman-teman dekat dengan Allah, azan sholat di masjid, cari pendapatan halal. Ada satu hal yang luput dari banyak orang. Kalau antum sudah coba istiqamah, bapak ibu sudah coba istiqamah di jalan Allah, ada satu hal yang banyak orang tidak sadari. Dia akan merasa ketentraman jiwa yang luar biasa. Itu orang banyak tidak fikirkan. Sebenarnya dia dengan tidak ada lagi beban, ribanya semua sudah dia bayar, dia sudah tidak mau lagi berzina, dia tidak bohong, dia istiqamah azan, dia ke masjid. Memang dia butuh juhud, upaya untuk itu, tapi ada ketenangan jiwa. Dia akan rasakan ketenangan jiwa yang luar biasa karena tidak ada beban lagi dosa di punggungnya. Walaupun pendapatannya kecil. Saya tahu ada orang subhanallah, tadinya seorang direktur perusahaan perbankan konvensional atau konvensional itu, dia tahu masalah riba, taubat, ditinggalkan sama dia. Ketemu sama saya subhanallah, jual jus. Tadinya sekian ribu pegawai di bawah dia, mobil-mobil mewah ada, rumah-rumah segala macam mewah. Tinggalin semua sama dia, ini haram gak mau. Dia bilang sama saya, sampai mau nangis, Ustaz saya taubat, Ustaz gini begini, saya tinggalkan semua. Sampai saya lihat sendiri subhanallah, dia keringatan-keringatan bawa jus jual ke orang-orang. Terus satu waktu saya panggil dia, bagaimana akhi perasaannya? Dia bilang, Ustaz betul fasilitas hilang dari saya. Gak ada lagi mobil mewah, sekian ribu banyak pegawai di bawah saya dulu, saya punya gaji tinggi, itu semua ada.
dulu dunia, sekarang hilang semuanya. Tapi waktu itu saya tidak punya ketenangan jiwa. Gaji banyak, tidak dapat berkah. Selalu ada masalah rumah tangga, ada masalah ini, masalah itu, macam-macam, gitu kan. Sekarang saya tinggalkan, walaupun saya jual ini Ustaz, saya punya kenikmatan yang luar biasa. Plong rasanya, tenang. Sampai dia bilang saya pernah naik mobil pick up terbuka, nggak ada AC-nya, hanya untuk membawa karpet pesanan orang jauh ke Bogor. Tapi waktu itu saya keringatan dan saya menangis karena saya merasa puas gitu. Ada ketenangan jiwa yang saya dapatkan karena ini halal. Itu yang mahal sekali itu, ya. Itu yang mahal sekali. Makanya teman-teman hijrah sekalian, jangan setengah-setengah. Ya. Jadi dosa ini seperti sesuatu yang hanya sekedar kita tahu dan kita hindari. Udah, pelanggaran. Ya. Orang kalau melanggar rambu-rambu lalu lintas akan ditilang. Udah, jangan langgar, udah selesai. Karena kalau dilanggar bisa kena itu. Walaupun orang terkata bisa saja tidak, tapi bisa saja iya. Gitu kan? Jadi lebih bagus kita selamatkan diri kita, nggak usah. Kenapa kita nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saja? Ini semua kesimpulan dari apa yang dibahas dari paragraf yang panjang tadi. Kita akan masuk sekarang, ada poin di sini, korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya Allah. Banyak orang yang bodoh bersandar pada rahmat, kata beliau, ampunan dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengabaikan perintah dan larangan. Mereka lalai terhadap siksa Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak. Orang yang bersandar pada ampunan Allah tapi terus-menerus berbuat dosa layaknya seorang pembangkang. Ma'ruf berkata, salah seorang berkata, harapanmu terhadap rahmat zat yang tidak kamu patuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Sekali lagi, harapanmu terhadap rahmat zat, maksudnya Allah, yang tidak kamu patuhi mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya merupakan kebodohan dan kehinaan. Sebagian ulama mengatakan siapa saja di antara kalian yang terpotong tangannya di dunia karena mencuri 3 dirham, janganlah pernah merasa aman, sebab mungkin saja hukumannya di akhirat nanti benar-benar akan setimpal dengan perbuatan tersebut. Ya. Kalau 3 dirham saja sudah cukup untuk memotong tangan, bagaimana dengan di akhirat kalau dia tidak sempat taubat? Seseorang pernah bertanya kepada Hasan Basri rahimahullah, kami melihatmu sering menangis. Kenapa anda selalu menangis nih? Dia menjawab, aku takut Allah melemparkanku ke dalam api neraka, sedangkan dia tidak peduli. Kalau Allah lemparkan dalam neraka, Allah tidak peduli. Tentu ini bukan bersangka buruk sama Allah, tapi dia mengatakan saya takut amalku ini tidak ada diterima karena riya. Akhirnya Allah lemparkan aku dalam api neraka dan tidak ada ruginya Allah. Maka dengan begitu dia selalu merasa takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW teman-teman dalam hadis sahih dikatakan, sering kali mengucapkan di depannya Aisyah radhiyallahu anha, ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku dalam agamamu. Sering kali Nabi ucapkan, kadang-kadang sampai beliau mau menangis. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda suka mengulang-ulangi doa itu? Bukankah anda sudah diampuni dosa anda yang lalu dan akan datang? Anda seorang Nabi. Kenapa kok masih ragu? Jadi makna doa ini seakan-akan bisa saja berubah dari keimanan kepada kekufuran misalnya, dari ketaatan kepada kemaksiatan gitu kan. Padahal Nabi. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, siapa yang bisa dapat jaminan sementara hati-hati hamba ada di jari-jari Allah? Allah membolak-balikkan kapan saja. Allah maha baik, iya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala harus dihadapkan kebaikan-kebaikannya dengan kebaikan dan ketaatan kita. Itu yang dimaksud di sini. Ia juga berkata, maksudnya Hasan Basri, sungguh terdapat satu kaum yang dilalaikan oleh angan-angan akan ampunan Allah sehingga mereka meninggal dunia tanpa bertaubat. Salah seorang berkata, hal ini disebabkan aku bersangka baik terhadap Rabbku. Ini merupakan pernyataan dusta. Sekiranya orang itu benar-benar bersangka baik kepada Allah, tentu ia akan memperbaiki amalnya. Seorang laki-laki bertanya juga kepada Hasan Basri dalam satu waktu yang lain, wahai Abu Sa'id, kebetulan anak pertama namanya Sa'id, anaknya Hasan Basri, dikatakan wahai ayahnya Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan satu kaum yang menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami hampir terbang? Maksudnya selalu dia ingatkan neraka, ya. Maka dikatakan wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan satu kaum yang menakut-nakuti kami sampai-sampai hati kami hampir terbang? Ia menjawab, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan satu kaum yang menakut-nakutimu hingga akhirnya kamu menemukan rasa aman, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang yang membuatmu merasa aman. Gampang, Allah maha pengampun, muslim, masih muda, dan seterusnya. Namun pada akhirnya kamu dikejar-kejar oleh perkara-perkara yang menakutkan.
Disebutkan dalam hadis Sahihain riwayat Bukhari nomor 3094 dan riwayat Muslim nomor 2989 dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat yang mulia. Ia mengatakan bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabu batnihi fayaduru finnari kama yaduru al-himaru biraha." Fayatufu bihi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma asabak alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fayaqulu kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Seorang pria didatangkan pada hari kiamat nanti, lalu dilemparkan ke dalam neraka, isi perutnya terbuai keluar karena panasnya, dan ia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berkeliling pada batu penggiling gandum. Jadi keledai biasanya kalau mau aduk gandum di zaman dulu, itu lehernya diikat dengan tali, kemudian diikat dengan alat gilingan, sehingga dia berputar-putar dan gandum itu teraduk dengan sendirinya. Dia akan seperti itu di neraka nanti, naudzubillah. Maka para ahli neraka ada yang mengurumuninya atau yang dikerumuni oleh penghuni neraka. Lalu mereka berkata, wahai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah kau dahulu menyuruh kami berbuat baik dan mencegah kami dari berbuat keji? Ia menjawab, sesungguhnya aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik, namun aku tidak mengerjakannya. Salatlah, puasalah, tapi dia sendiri tidak kerjakan. Aku pun mencegah kalian dari berbuat keji, jangan buat dosa, namun aku melakukannya. Imam Ahmad menyebutkan hadis Abu Rafi', ia berkata, Rasulullah SAW pernah melewati kuburan Al-Baqi, lalu beliau berkata, cis, ya, artinya berkata is, ya, kalau kita seperti orang yang ya menghardik sesuatu. Ada putun nomor 68 situ yang dimaksud dengan cis di sini adalah dua kali Nabi ulangi cis, ya. Kata itu menunjukkan rasa tidak suka dan benci. Ini disebutkan dalam kitab Kamus Bahasa Arab namanya Mu'jamul Wasit, ya. Juga disebutkan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar. Aku mengira ucapan tersebut ditujukan kepadaku, kata Abu Rafi'. Dikira Nabi SAW sedang menghardik dia dengan kalimat itu. Lalu beliau berkata, bukan kamu yang aku maksud, hai Abu Rafi', tapi penghuni kuburan ini. Aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan, namun ia mengambil sebuah pakaian darinya. Sekarang ia dikenakan yang serupa dari api neraka. Nah, jadi ada kuburan Nabi SAW lewat, Nabi langsung seperti menghardik kuburan itu. Abu Rafi', perawi hadis ini, mengira Nabi sedang menghardik dia. Terus Nabi SAW mengatakan, bukan kau hai Abu Rafi', tapi pemilik kuburan ini. Dia dulu waktu masih hidup pernah aku tugaskan untuk mengambil zakat. Kemudian zakat nih, ambil zakat. Lalu diambillah bagian daripada zakat itu, diambil buat dia pribadi, dia pakai buat dia pribadi. Sementara dia bukan mustahik, bukan orang yang layak untuk mendapatkan itu. Maka sekarang dia diberikan baju dari api neraka karena perbuatannya itu. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Ini Imam Ahmad riwayatkan di jilid 3 halaman 120 dan diulangi lagi di halaman 239 dan 240. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqrad shifahuhum bi maqarida min nar. Faqultu man haula? Faqalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala yaqilun." Pada malam Isra Mi'raj, aku melewati satu kaum yang bibir mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapa mereka? Maka Jibril dan para malaikat menjawab, para khatib atau tukang khutbah dari umatmu di dunia. Mereka menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, namun mereka melupakan dirinya sendiri. Tidakkah mereka berfikir? Ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, ya. Makanya orang-orang yang menyuruh pada kebaikan, mereka lebih pantas untuk mengamalkan. Sebagaimana juga paling pantas untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan. Memang ini subhanallah di alam dakwah terlihat, ya. Kalau seseorang menyampaikan dakwah itu dengan baik dan dia memang dia praktisi, dia mengamalkan, maka akan berbekas pada orang. Tapi kalau dia hanya mengucapkan, paling orang mengatakan, oh bagus ya, oh lucu ya, selesai. Tapi tidak ada bekas, tidak membuat orang lain berubah. Maka itu sudah ada efek di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat lebih parah lagi. Kalau dia memang menyuruh orang tapi dia tidak lakukan, dia melarang tapi dia melanggar, maka tentu saja ini, apalagi tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka tentu akan kena hukuman ini. Juga dalam Musnad Imam Ahmad di jilid 3 halaman 224 dari Anas bin Malik, ia mengatakan radhiyallahu anhu,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum alfarun min nuhasin yakhmushuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Faqal haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Tak kala aku dimirajkan, aku melewati satu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang tajam-tajam seperti pisau. Di tangannya Allah kasih kuku-kuku itu, yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku pun bertanya, wahai Jibril, siapa mereka ini? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, maksudnya melakukan ghibah, menggunjing orang, dan menodai kehormatan mereka. Disebutkan pula dalam kitab yang sama, maksudnya adalah Imam Ahmad jilid 3 halaman 112 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi SAW sering mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Faqulna ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bih fahal takhafu alaina? Qala na'am innal quluba baina isba'in min asabi'illahi yuqallibuha kaifa sya'. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kami menyahut, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Syariat ini kami sudah terima dan kami mau amalkan. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Kira-kira setelah kami coba mengistiqamah, coba ya kalau kita sekarang mungkin di zaman sekarang ikut pengajian, sudah mulai coba terapkan ada propoman sunnah di dirinya. Apakah anda masih mengkhawatirkan kami? Belum menjawab, benar. Sungguh hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Dia membolak-balikkan sesuatu dengan kehendaknya. Ya. Kita kembali kepada hadis sebelumnya tadi. Ya, ini penting teman-teman sekalian. Sudah sering saya ingatkan. Jangan pernah masuk ke zona orang lain. Tidak usah masuk ke wilayah orang lain. Dia mau pakai baju apa, dia mau makan apa, dia mau nikah sama siapa. Kalau tidak ada hubungan sama kita, nggak usah campurin. Atau kalau itu bukan haram, kita nggak tahu. Misalnya dia pakai baju nggak tahu sumber haram atau tidak ada kemungkaran, maka nggak usah ikuti, nggak usah pusingin. Kenapa orang ini pakai baju hitam, kenapa coklat, kenapa biru, nggak usah dipusingin. Itu urusan dia. Selama itu tidak ada hubungan sama kita dan kita tidak tahu itu haram atau halal. Kalau itu haram, kemungkaran, wajar kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau tidak, nggak usah. Karena kalau kita masuk ke wilayah orang lain, teman-teman, cukup hanya menilai kenapa dia pakai sepatu itu, kenapa dia pakai baju itu, kenapa dia pakai jilbab itu, kenapa dia mau makan di restoran itu, kenapa dia mau bangun rumahnya dengan seperti ini, kenapa dia cat seperti itu. Ini sudah cukup masuk dalam bab ghibah. Ya, sudah cukup bab ghibah. Apa urusannya kita dengan itu semua? Untuk apa? Orang mau makan apa terserah, dia mau jalan kemana terserah, dia mau ganti mobil berapa kali terserah, bukan urusan kita. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Gak ada hubungannya sama kita, jangan ikut-ikutan. Udah. Karena apa? Karena masuk ke masalah ini berat sekali. Dengarkan tadi hadisnya. Dan ulama mengatakan ini adalah siksa kubur sebelum siksa neraka. Semua yang Nabi SAW sampaikan secara umum, kecuali yang beliau sebutkan, saya diperlihatkan di neraka lain. Ya, tapi kalau beliau cuma menceritakan saya lewat kepada kaum begini, saya lewat kepada kaum begini, ini kata ulama hadis adalah siksa kubur. Artinya sebelum neraka. Nanti akan ada kuku-kuku dari tembaga yang tajam, dia sobek-sobek dadanya sendiri, wajahnya sendiri. Terus begitu. Begitu sudah luka hancur, diutuhkan sama Allah, dia kembali lagi cakar sendiri sampai kebangkitan hari kiamat. Gitu kan. Kenapa mereka, kata Nabi SAW, kata Jibril, mereka menggibah orang. Tadi, ya, gibah itu aib atau kekurangan yang dasarnya ada pada diri seseorang. Kalau tidak ada, namanya fitnah. Ini sudah cukup jadi siksa kubur seperti ini. Berat sekali teman-teman sekalian. Dan saya ingatkan juga hadis Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan. 73 tingkatan. Di sini juga disebutkan ya, hadis ini menyebutkan tadi tentang mereka menggibah orang lain dan menodai kehormatan mereka. Ya, misalnya sengaja menyebarluaskan, sudah tahu itu salah tapi dia sebarluaskan lagi. Maka ini jadi berat. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendahnya itu sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Ya, itu berat sekali. Dalam bab zina ada 4 level. Level yang pertama adalah orang berzina secara umum, suka sama suka misalnya, atau dia pergi ke pelacur, naudzubillah. Ini zina dosa besar, tapi yang paling rendah. Di atasnya adalah orang berzina dengan pasangan tetangga. Kata Nabi SAW kepada sahabat, engkau berzina dengan pasangan tetanggamu.
Kalau orang selingkuh, naudzubillah, dengan istri tangga, pakai istri tangga itu selingkuh dengan suami tetangganya. Ini berat. Ini di atasnya zina secara umum. Karena tetangga adalah orang yang paling layak kita berbuat baik. Kata Nabi SAW, Jibril terus mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik pada tetangga sampai aku kira tetangga dapat warisan. Dan dalam Islam, kalau ada apa-apa yang kita ingin tawarkan kepada orang, kita tawarkan kepada tetangga dulu. Mau jual rumah, mau jual mobil. Kalau dia tolak, baru kita kasih orang lain. Itu termasuk bagian daripada agama kita. Ya. Ini berzina sama mereka berat. Di atasnya lebih berat lagi berzina sama istri mujahid. Kalau orang pergi jihad, suaminya lagi pergi jihad, biasanya perempuan mungkin ditinggal lama, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun baru balik. Biasanya perempuan lemah. Kalau ada laki-laki datang sengaja godain dia sampai dia terjerumus dalam zina, maka kata Nabi SAW, mujahid itu akan datang pada hari kiamat, kemudian diberdirikan dengan orang yang selingkuh dengan istrinya. Lalu kata Nabi SAW, dia disuruh ambil pahalanya sesukanya. Kira-kira kata Nabi, masih ada nggak pahala yang ditinggalkan? Tanda tanya. Tentu tidak ada. Allah suruh, ini dia zinai istrimu nih, ya. Maka boleh kau ambil pahalanya sesuka kamu. Kira-kira dia mau tinggalin nggak? Diambillah semua, sholatnya, zakatnya habis bersih, diambil semua untuk naik surga, masuk surga. Maka itu berat. Tapi level di atasnya lagi yang lebih berat, zina dengan mahram. Zinanya ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari. Masuk dalamnya sini adalah berzina dengan pasangan orang tua. Jadi misalnya ada duda umurnya 50 tahun, dia punya anak laki-laki umur 25 tahun. Lalu dia nikah sekarang dengan perempuan umur 20 tahun, lebih muda daripada anaknya. Tetap ini ibunya si anak tadi, walaupun ini lebih muda. Dan tidak boleh sama sekali. Ini mahram abadi. Pasangan orang tua kita itu mahram abadi. Maksud dalamnya mertua, anak mantu, semua ini mahram. Saudara susuan ini semua tidak boleh. Ya. Perhatikan ini masalah zina. Apa kata Nabi SAW? Riba itu 73 tingkatan. Yang paling rendah sama dengan zina sama mahram. Berarti level tertingginya zina. Riba lebih berat lagi, gitu kan? Tapi perhatikan setelah itu hubungan sama bahasan kita. Kata Nabi SAW, dan level tertingginya riba ke 73-nya, yang paling berat, seperti 73 kali berzina sama ibu sendiri, itu setara dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Bisa difahami? Jadi ceritain orang, ghibah, cari kesalahannya, itu sama dengan 73 kali zina sama ibu. Itu kan berat sekali. Maka ini teman-teman jangan masuk ke situ. Banyak orang anggap remeh masalah ini. Ya. Oh, dianggap ini dia perlu tahu, ini perlu tahu. Tidak perlu. Tidak perlu sama sekali. Kalau perlu pakai kacamata kuda, nggak ada yang kita tahu. Kalau depan mata kelihatan kemungkaran baru luruskan. Kalau kebenaran kita dukung. Tidak tahu, nggak usah cari tahu. Nggak perlu cari tahu tentang orang. Nggak usah cari tahu. Ada malaikat yang catat amal dia, ada Tuhan yang akan hukum dia, bukan kita. Ada orang pusing setiap hari, pusing ngumpulin kesalahan orang. Cari kesalahannya orang ini dibongkar, kesalahannya dibongkar. Apa ini gitu? Nah, habisin banyak pahala. Sudah banyak pahalanya disiapin untuk hari kiamat kan susah. Ya. Nanti dihabisin sama orang. Begitu juga dengan hadis ini tadi yang masalah dianjurkan kita membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini penting sekali. Ya Allah, kokohkan hatiku di dalam agama ini. Kalau tadi saya sebutkan hadis tentang Aisyah, ini hadis tentang para sahabat. Maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Anda, kami sudah amalkan nih halal haramnya Allah. Apakah Anda masih khawatir kepada kami? Kata Nabi SAW, iya, bagaimana tidak? Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Artinya, tetap kau cari ridho Tuhanmu supaya kau jangan beralih dari ketaatannya. Disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih dalam riwayat Imam Ahmad di jilid 3 halaman 224, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, "Maliya lam ara Mikail dahikan qat." Qala, "Ma dahika mundu khuliqatin nar." Mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Maka Jibril menjawab, ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Ya, artinya malaikat pun yang tidak masuk ke neraka itu merasa khawatir dengan neraka itu. Bagaimana kita ini yang jelas-jelas depan mata dengan maksiat, tidak sempat taubat pasti masuk ke sana. Bagaimana orang merasa aman? Sampai sebagian kaum salaf mengatakan, saya heran dengan orang yang berharap masuk surga dengan nikmatnya yang luar biasa. Pelayan, istana, dayang-dayang, yang dia tinggal tunggu mati dia masuk surga, gitu kan. Kemudian dia tahu neraka, dengan siksaannya saja sedikit, karena neraka yang paling rendah, itu adalah, siksa paling rendah adalah seseorang diberikan sendal dari api neraka membuat otaknya mendidih. Kemudian dia tidur di malam hari. Kemudian tidak bakti sama orang tuanya. Kemudian tidak membaca Al-Quran. Dan terus-terus lalai dengan kemaksiatan. Ini
Bagaimana ini? Mengkhayal. Gak mungkin, sedangkan kita setiap malam sholat malam aja, setiap hari duha, setiap hari amal soleh, masih belum tentu bisa diterima. Apalagi kalau dasarnya malas, gitu kan? Dan gantung saya dengan ayat-ayat yang tadi sudah dijelaskan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, orang Islam akan masuk surga, umur masih muda, dan segala macam hal. Dalam Sahih Muslim, dan ini disebutkan Imam Muslim nomor 2807, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar, fayusbagu fin nari sibghah, thumma yuqalu lah, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Hal marra bika na'imun qad?" Fayaqul la wallahi ya Rabbi. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah, fayusbagu fil jannati sibghah, fayuqalu la ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika shiddatun qad? Fayaqulu la wallahi ya Rabbi, ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu shiddata qad. Dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang sewaktu di dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan, tapi dia penghuni neraka. Misalnya ada orang lahir di kerajaan, kemudian dia orang kafir, atau dia bermaksiat dari mulai kecil sampai dia meninggal, ya, dia ahli neraka. Didatangkan pada hari kiamat calon penghuni neraka yang sewaktu dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Lantas ia dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Lalu ditanyakan, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat satu kebaikan? Apakah kamu pernah merasakan suatu kesenangan selama ini? Maka ia menjawab, demi Allah tidak pernah wahai Rabbku. Selanjutnya dihadirkan salah seorang calon penghuni surga yang sewaktu dunia adalah orang yang paling sengsara, gak ada sendalnya, susah hidupnya, makan minta-minta sama orang atau ambil bekas sampahnya orang lain, tapi ahli surga. Kalau azan ke masjid sholat, ya, tidak makan kecuali yang halal, dan dia tidak mendapatkan kecuali yang halal saja. Maka didatangkan lalu dicelupkan satu celupan ke dalam surga. Lalu ditanya, wahai anak Adam, apa kamu pernah melihat sengsara selama ini? Pernah kamu melihat kesengsaraan? Apa kau pernah mengalami penderitaan? Ia menjawab, demi Allah tidak pernah wahai Rabbku. Aku tidak pernah mengalami kesengsaraan dan aku tidak pernah melihat penderitaan. Artinya begitu susahnya neraka. Karena orang 70 tahun nikmat, lalu dicelupin satu celupan di neraka, dikeluarkan, hilang semua 70 tahun itu. Begitu juga dengan orang yang paling menderita di dunia, dicelupin satu celupan di surga, dikeluarkan, hilang semua penderitaannya yang 70 tahun itu. Semuanya hilang, karena itu hanya sekedar lalui kehidupan dunia. Ada orang, teman-teman, memang Allah sayang sama dia. Allah buat dia dalam keadaan miskin, karena kalau dibuka kekayaan dia malah lalai. Maka Allah biarkan dia dalam ketaatan. Kalau dia tahu nikmatnya Allah itu, maka dia akan sujud syukur kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan agar kita fokus pada yang halal saja. Wahai anak Adam, makanlah atau carilah makanan yang halal yang cukup menopang tulangmu supaya bisa lurus. Artinya boleh kau makan yang enak, tapi ingat halal konsepnya. Jangan sampai masuk kepada hal-hal yang diharamkan. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.